Apakah Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iman loh. Ini adalah sebuah klaim sejarah yang mungkin paling berani dan paling bikin heboh selama 2000 tahun terakhir. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi setelah hari penyaliban itu? Gimana kalau kita coba selidiki pertanyaan ini, layaknya detektif yang menangani sebuah cold case atau kasus lama yang belum terpecahkan? Untuk sementara, kita singkirkan dulu opini pribadi, dan kita fokus murni pada bukti-bukti sejarah yang tersedia. Yuk kita buka berkas kasusnya? Oke, sebelum mulai, ada satu aturan main yang penting banget dalam investigasi kita. Setiap teori, entah itu yang pro atau yang kontra, harus didukung oleh bukti dari abad pertama. Jadi spekulasi dari zaman modern itu nggak cukup. Kita butuh fakta-fakta dari zaman kejadiannya langsung. Nah, setiap investigasi kan selalu dimulai dari fakta-fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi apa aja nih kepingan puzzle yang harus bisa dijelaskan oleh teori apapun yang muncul? Mari kita lihat bukti-bukti intinya. Ternyata ada 12 fakta kunci yang disepakati oleh mayoritas sejarawan. Dan ini yang menarik, bahkan oleh para sejarawan yang skeptis sekalipun. Jadi ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya, ini soal data sejarah. Inilah fondasi kasus kita. Coba deh perhatikan daftar ini. Kematiannya, makamnya yang kosong, oke, itu baru permulaan. Yang jauh lebih luar biasa adalah transformasi total para pengikutnya. Bayangin, dari sekelompok orang yang lari ketakutan, mereka mendadak jadi pemberita yang rela mati. Bahkan Yakobus, saudaranya yang tadinya nggak percaya, dan Paulus, musuh bebuyutan mereka, tiba-tiba berbalik 180 derajat. Teori apapun yang mau kita uji harus bisa menjelaskan semua poin ini tanpa terkecuali. Oke, berkas kasusnya sudah lengkap. Sekarang waktunya kita main detektif-detektifan. Mari kita uji beberapa teori alternatif yang paling populer dan kita lihat apakah ada yang benar-benar cocok dengan semua kepingan puzzle tadi. Teori pertama yang sering muncul, teori halusinasi. Intinya, para murid itu saking sedih dan stresnya, pikiran mereka jadi bermain-main dengan mereka. Mereka cuma mengira melihat Yesus yang bangkit. Kedengarannya mungkin, kan? Tapi apakah ini penjelasan yang masuk akal secara fakta? Nah, disinilah teorinya mulai goyah. Pertama, halusinasi itu pengalaman pribadi, individual. Gagasan ada 500 orang lebih berhalusinasi melihat hal yang persis sama di waktu yang sama, itu hampir mustahil secara psikologis. Kedua, mereka mengaku menyentuhnya, makan bareng. Anda nggak bisa menyentuh halusinasi. Dan yang paling penting, halusinasi nggak bisa menggeser batu seberat 2 ton dan mengosongkan sebuah makam. Coba kita lihat lebih detail lagi. Ini bukan sekedar melihat bayangan dari jauh. Maria Magdalena dilaporkan menyentuhnya. Para rasul makan ikan bersamanya. Ratusan saksi mata melihatnya. Ini adalah rentetan peristiwa yang sangat spesifik, beragam, terjadi selama berminggu-minggu ke banyak kelompok orang. Jelas ini jauh lebih kompleks daripada sekedar ilusi pikiran. Oke, kita lanjut ke teori kedua, salah alamat. Mungkin aja kan, pagi-pagi buta, dalam keadaan panik dan sedih, mereka, salah belok. Mereka pergi ke makam yang salah, melihatnya kosong, dan langsung menyimpulkan terjadi kebangkitan. Mungkinkah sesederhana itu? Tapi teori ini juga punya beberapa lubang besar. Pertama, itu bukan makam umum. Itu milik Yusuf dari Arimatea, seorang tokoh yang cukup terkenal. Jadi lokasinya pasti diketahui banyak orang. Kedua, dan ini pertanyaan logisnya, kalau para murid memang salah makam, kenapa musuh-musuh mereka nggak langsung saja pergi ke makam yang benar, mengeluarkan jenazahnya, dan memamerkannya ke seluruh kota untuk membungkam rumor itu selamanya? Tapi mereka tidak pernah melakukan itu. Selanjutnya ada teori pingsan. Premisnya begini, Yesus itu sebenarnya nggak mati di kayu salib, dia cuma pingsan, lalu entah gimana caranya siuman di dalam makam yang dingin, lalu berhasil kabur dan meyakinkan pengikutnya kalau dia sudah mengalahkan maut. Coba deh kita bayangkan sejenak. Tentara Romawi itu algojo profesional. Mereka dibayar untuk memastikan orang mati, bukan pingsan. Tapi anggaplah mereka keliru. Bisakah seseorang yang baru saja dicambuk habis-habisan, disalib, dan ditusuk lambungnya, tiba-tiba punya kekuatan super untuk mendorong batu seberat 2 ton, mengalahkan penjaga bersenjata, lalu tampil di depan murid-muridnya sebagai sang penakluk maut, atau malah terlihat seperti korban yang butuh pertolongan medis? Teori terakhir yang kita periksa adalah yang paling tua, bahkan sudah ada sejak abad pertama. Para murid bersekongkol, mereka mencuri jenazahnya dan mengarang seluruh cerita kebangkitan. Nah, ini kita masuk ke psikologi manusianya. Ingat, orang-orang yang sama ini lari tunggang langgang saat penangkapan Yesus. Sekarang,
Kita harus percaya mereka tiba-tiba jadi komplotan pencuri jenazah yang super berani dan bisa mengelabui tentara Romawi? Dan pertanyaan terbesarnya, untuk apa? Orang mungkin rela mati demi sesuatu yang mereka yakini benar. Tapi adakah orang yang mau disiksa dan dibunuh dengan kejam demi sebuah kebohongan yang mereka ciptakan sendiri? Jadi, setelah kita uji satu persatu teori alternatif dan tampaknya tidak ada yang benar-benar pas, argumennya sekarang berbalik. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah Anda membuktikan kebangkitan? Tapi, bisakah Anda memberikan bukti untuk teori alternatif Anda? Intinya begini, sebuah teori tanpa bukti itu namanya spekulasi. Faktanya, tidak ada satupun catatan sejarah dari abad pertama yang menyebutkan soal halusinasi massal, insiden salah makam, atau konspirasi pencurian jenazah. Semua teori alternatif itu baru muncul ratusan tahun setelah kejadiannya, bukan dari kesaksian orang-orang di zaman itu. Coba kita lihat perbandingan ini. Ini menarik banget. Kita semua menerima sejarah Alexander Agung, padahal sumber tulisan terdekat tentang dia baru ditulis 200 tahun setelah kematiannya. Di sisi lain, catatan tentang Yesus ditulis hanya dalam beberapa dekade setelahnya, ketika para saksi mata masih banyak yang hidup. Rasanya, standar pembuktian yang diterapkan untuk kasus ini jadi sangat berbeda. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang mungkin lebih dalam. Apakah penolakan terhadap kebangkitan itu murni karena kurangnya bukti, atau karena sebuah asumsi awal bahwa mujizat itu tidak mungkin terjadi? Soalnya, kalau kita sudah menutup pintu terhadap kemungkinan supranatural dari awal, bukti sebanyak apapun nggak akan pernah cukup. Investigasinya seolah-olah sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Jadi, setelah kita menyaring semua bukti, menguji teori-teori alternatif, dan mempertimbangkan beban pembuktian, kemana semua ini membawa kita? Mari kita lihat kesimpulan akhir dari argumen ini. Begini kesimpulannya. Jika semua penjelasan alami, halusinasi, salah makam, pingsan, konspirasi, gagal menjelaskan semua 12 fakta, terutama kombinasi makam kosong ditambah penampakan fisik, maka kita hanya tersisa dengan satu penjelasan. Penjelasan yang diklaim paling cocok dengan semua bukti adalah bahwa Yesus memang benar-benar bangkit dari kematian. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak dampak dari kehidupan ini, yang sering disebut sebagai bukti terbesar dari semuanya. Pikirkan hal ini, dia tidak pernah menulis satu buku pun, dia tidak pernah memegang jabatan politik, dia tidak pernah punya keluarga atau rumah sendiri. Umurnya baru 33 tahun ketika semua orang berbalik melawannya. Dan ketika dia meninggal, dia bahkan dibaringkan di sebuah makam pinjaman. Tapi 2000 tahun kemudian, semua pasukan yang pernah berbaris dan semua raja yang pernah berkuasa, jika digabungkan, tidak pernah mengubah dunia ini sedalam satu kehidupan yang sunyi itu. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, bagaimana mungkin satu kehidupan yang begitu singkat dan terlihat sederhana bisa mengubah arah sejarah dunia secara permanen? Apapun kesimpulan akhir Anda, dampak kehidupannya itu tidak terbantahkan. Pertanyaannya tetap, mengapa? Penjelasan yang disajikan di sini berargumen bahwa kebangkitannya adalah jawabannya, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang.